Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, pada Bapak Rizwan Harlasih Haji selaku dosen pengampu dan selamat siang juga kepada teman-teman. Baik, eh, pada hari ini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang kegagalan pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian. Sebelum kami memulai untuk mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Jadi pada kelompok 2 ini, yang pertama ada Winka Dwi Kami, kemudian ada Cahyanti Fatihah Putri, kemudian ada saya, Habib Akbar, sebagai moderator, kemudian ada Alia Rahmawati, Agus Jabaria, dan Alia Adhar. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas sekitar 4 topik lain. Yang pertama adalah kegagalan pasar, yang kedua adalah peran pemerintah dalam perekonomian, yang ketiga peran pemerintah dalam perdagangan internasional, dan penyebab gagalnya peran pemerintah dalam perekonomian. Baik, yang pertama adalah kegagalan pasar. Pasar sendiri menurut ilmu ekonomi adalah bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana pasar tidak merespon suatu produk ketika terjadi kelebihan penawaran atau permintaan. Secara umum, kegagalan pasar ini dapat dikaitkan dengan sifat pasar, sifat barang, dan informasi yang tersedia. Ketiga faktor tersebut menyebabkan produsen dan konsumen bereaksi sedemikian rupa sehingga alokasi sumber daya tidak optimal. Faktor terjadinya kegagalan pasar karena adanya informasi asimetris, eksternalitas barang publik, alokasi yang tidak efisien, dan ketidaksempurnaan pasar. Ya, Baik, ini bisa dilihat. baik untuk selanjutnya ada kegagalan pasar. Kegagalan pasar juga dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada asimetri informasi. Kegagalan pasar karena informasi asimetris dapat terjadi karena beberapa pelaku pasar memiliki informasi yang lebih baik atau lebih banyak daripada yang lain. Pihak yang memiliki informasi menggunakan informasi untuk kepentingannya sendiri dan dapat merugikan pihak yang tidak memiliki informasi. Lalu faktor yang kedua yaitu eksternalitas, merupakan biaya atau manfaat yang dikeluarkan atau diberikan kepada seseorang atau kelompok di luar acara tersebut. Menurut Walter tahun 1989 menyatakan bahwa secara ekonomi eksternalitas adalah akibat kegiatan salah satu pelaku ekonomi atas kesejahteraan pihak lain yang tidak ikut diperhitungkan dalam sistem harga yang biasa. Lalu faktor yang ketiga yaitu ada barang publik. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang penggunanya tidak dapat dibatasi semaksimal mungkin, bahkan dapat diatur sedemikian rupa sehingga seseorang tidak perlu membayar uang untuk mendapatkannya. Lalu faktor yang keempat yaitu ada alokasi yang tidak efisien. Pasar yang gagal adalah pasar yang tidak efisien. Inefisiensi di pasar berarti bahwa pengelolaan atau alokasi sumber daya tidak optimal untuk berfungsinya pasar. Lalu yang terakhir yaitu ada ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar tersebar luas di negara-negara berkembang. Barang ekonomi dan faktor pasar dalam equilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Pasar komoditas dicirikan oleh kelangkaan dan surplus, sedangkan pasar faktor dicirikan oleh pengangguran yang tinggi dan kekurangan modal. Baik, materi selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perekonomian. Berdasarkan gambar di samping, menurut Lexo Hardiprojo, pemerintah itu ialah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang hidup bersama dalam masyarakat dan menyiapkan serta mendanai jasa-jasa penting. Pada awalnya, manusia sebagai individu mengerjakan kegiatan ekonominya secara sendiri-sendiri. Namun nurani sosialnya muncul dan ada hasil lebih yang ingin dipertukarkan dengan orang lain, sehingga timbullah tempat pertemuan yang dikenal sebagai pasar yang bersifat bebas atau free market. Masyarakat pun terbentuk dari sekelompok orang dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang semakin terspesialisasi.
Berikut ini akan dijabarkan beberapa elemen dalam perekonomian beserta peranannya. Yang pertama, ada yang berfungsi sebagai rumah tangga, di mana rumah tangga ini sebagai pemilik faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, kapital, kemudian teknologi dan informasi yang dijual atau disewakan di pasar faktor. Kemudian yang kedua yaitu pasar faktor. Pasar faktor akan membeli serta menjual faktor produksinya ke perusahaan atau bisnis. Kemudian yang ketiga, bisnis atau perusahaan. Bisnis atau perusahaan akan mengelola faktor produksi menjadi barang dan jasa yang nantinya akan dijual di pasar barang dan jasa. Kemudian yang keempat yaitu pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa akan membeli dan menjual barang dan jasa kepada konsumen dan tentunya akan memperoleh keuntungan atas penjualannya. Kemudian yang kelima yaitu pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator yang mengatur pasar agar tidak terjadi distorsi dalam pasar, serta menyediakan jasa publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Adapun pro dan kontra dari intervensi pemerintah dalam perekonomian. Argumen pro-nya itu disampaikan oleh Stiglitz yang menyatakan bahwa ada 5 jenis peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama yaitu menyediakan kerangka atau perangkat hukum yang berkaitan dengan seluruh transaksi ekonomi. Adanya perangkat hukum ini merupakan unsur yang sangat penting dalam perekonomian sehingga memberikan kepastian akan hak milik, keamanan, dan pencurian, dan sebagainya. Walaupun ini sangat penting, namun pengeluaran dana untuk penyediaan legal framework ini relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran pengeluaran pemerintah lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pemerintah mempunyai peran penting sebagai pengatur atau regulator. Aturan-aturan ini diperlukan dalam aktivitas bisnis seperti untuk melindungi tenaga kerja, kemudian konsumen, serta lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah berperan sebagai produsen, di mana pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur dan barang atau jasa, melainkan juga barang-barang individual atau private goods. Kemudian yang keempat yaitu sebagai komunitas dalam perekonomian, di mana pemerintah juga berperan sebagai konsumen yang signifikan mempengaruhi perekonomian. Sementara itu, pendapat kontra diutarakan oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwasannya kehidupan perusahaan adalah lebih baik jika dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah. Hanya saja memang ada beberapa pengecualian. Yang pertama yaitu bahwa campur tangan pemerintah itu akan membatasi adanya keterbatasan individu, walaupun peran pemerintah dalam memelihara perdamaian dan perlindungan individu atas serangan dari luar maupun dari dalam tetap dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu peran individu adalah subjek yang paling tertarik terhadap masalahnya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah adalah inferior dalam hal mengusahakan industri. Dan yang keempat, orang yang lebih termotivasi apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya demi kepentingannya sendiri. Next. Selanjutnya yaitu dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dikualifikasikan dalam 3 golongan besar menurut Mongkosobroto tahun 1991. Yang pertama, peranan alokasi. Dalam peranan alokasi, sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian atau keseimbangan sektor publik dan sektor swasta, dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang publik yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli, sedangkan barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Yang kedua, peranan distribusi. Peranan pemerintah dalam
Bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Peranan lain pemerintah yaitu sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap sebagai tidak adil, karena masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Contohnya tindakan pemerintah untuk melindungi produsen mobil dengan proteksi mobil import untuk melindungi golongan produsen dengan cara merugikan konsumen yang harus membayar mobil dengan harga jauh lebih mahal daripada harga mobil import. Instrumen fiskal dari kebijakan distribusi ada 3. Yang pertama, suatu skema pemindahan pajak progresif terhadap keluar berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi keluarga berpendapatan rendah. Yang kedua, pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum, terutama hal-hal seperti perumahan rakyat, khususnya yang mengutamakan bagi keluarga berpendapatan rendah. Yang ketiga, suatu kombinasi antara pajak barang-barang yang kebanyakan dibeli konsumen berpendapatan tinggi dengan subsidi terhadap barang-barang lain yang terutama digunakan oleh konsumen berpendapatan rendah. Yang ketiga, peranan stabilitasi, yaitu perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap guncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Jadi gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lain tanpa ada campur tangan pemerintah, akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja yang akan mengganggu stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan stabilisasi terdiri dari instrumen moneter dan instrumen fiskal. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pemerintah dalam pengembangan ekonomi publik. Yang pertama, membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan, peraturan, dan perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan ketahanan ekonomi publik terhadap gejolak atau krisis ekonomi global. Yang kedua, menyediakan berbagai fasilitas dan insentif untuk kepentingan publik. Hal ini berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara guna mensejahterakan rakyatnya. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan investasi di negaranya pada hakikatnya yaitu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka peran ini tidak boleh hilang, dibatasi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi dan perdagangan bebas, ataupun alasan lainnya. Karena hakikat bernegara ada 3. Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya rakyat yang diperjuangkan kepentingannya. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Oke, selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Adapun peran pemerintah di perdagangan internasional ini sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitator yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan agar suatu negara dapat memperoleh keunggulan komparatif dalam sistem perekonomian internasional. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yang dimana pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga barang yang diperdagangkan di pasar internasional untuk menjamin keuntungan bagi pelaku usaha. Yang ketiga yaitu membuka pintu ekspor dan impor. Pemerintah memiliki peran dalam membantu mempromosikan ekspor impor agar bisa berkembang dengan cara membuka pasar dan mengurangi hambatan perdagangan. Yang keempat, yaitu dengan meningkatkan daya saing, pemerintah dapat memfasilitasi pembangunan industri yang kompetitif dengan memberikan insentif pajak atau bantuan teknologi untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Yang kelima, memperjuangkan kepentingan nasional saingan negara lain. Dengan peran pemerintah yang kuat, diharapkan perdagangan internasional ini dapat berlangsung dengan adil dan seimbang, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Next. Ya baik, selanjutnya yaitu penyebab gagalnya peran pemerintah dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi pada umumnya melibatkan peran pemerintah untuk mengatur, memperbaiki, dan membantu perkembangan bisnis, mendorong usaha, membantu ekonomi masyarakat menengah,
dan lain sebagainya, baik di swasta maupun pemerintah. Dalam beberapa hal, pada batas-batas tertentu, pemerintah ternyata memang berperan sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, seperti melakukan pelatihan tenaga kerja, inovasi teknologi, mendorong perkembangan bisnis kecil dan menengah, serta mendorong ekspor. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Di sisi lain, peran pemerintah dalam perekonomian belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan perannya ini, pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat tidak dapat maksimal. Next. Kegagalan pasar telah menimbulkan intervensi pemerintah dengan berbagai programnya, namun pemerintah dapat saja gagal dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan gagalnya peran pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama itu, pemerintah tidak mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya. Yang kedua, pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat dari kebijakan yang dilakukannya. Yang ketiga, pemerintah di dalam membuat kebijakan sering tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang keempat, korupsi dan nepotisme dapat mengurangi efektivitas kebijakan pemerintah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima, kebijakan tidak tepat atau tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dapat menyebabkan kegagalan dalam perekonomian. Yang keenam, infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, kurangnya inovasi. Dan yang terakhir itu, pemerintah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengatasi semua masalah ekonomi. Baik teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan. Di mana kegagalan pasar dapat terjadi ketika pasar tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun, secara umum kegagalan pasar ini dapat dikaitkan dengan sifat pasar, sifat barang, dan informasi yang tersedia. Ketiga faktor tersebut menyebabkan produsen dan konsumen bereaksi sedemikian rupa sehingga alokasi sumber daya tidak optimal. Peran dan tugas negara dalam pembangunan ekonomi adalah membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan, peraturan, dan persetujuan terkait dengan pengembangan dan ketahanan keuangan publik terhadap gejolak atas krisis keuangan global, memberikan berbagai kemudahan dan insentif untuk kepentingan bersama. Hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya tujuan negara untuk kemaslahatan rakyatnya, yaitu serta negara dalam pembangunan penanaman modal di dalam negeri. Pada hakikatnya adalah pemenuhan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara administrasi negara. Baik teman-teman semua, itu juga sudah terpisah saja. Ya, baik, sebelumnya kita kelompok 2 setelah selesai mempresentasikan materi pada hari ini, dan saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada hari ini. Hanya itu saja, cukup sekian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.